Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi pada minggu sebelumnya yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan persamaan linear satu variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita mulai ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang bentuk aljabar dan persamaan linear satu variabel. Pengertian bentuk aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya menggunakan huruf untuk mewakili sebuah bilangan yang belum diketahui. Nah, salah satu contohnya nih seperti ini. Negatif 5A ditambah 7. Huruf A ini disebut dengan variabel, kemudian angka di depan huruf, yaitu negatif 5 itu sebagai koefisien, dan angka yang tidak punya huruf atau tidak punya variabel disebutnya dengan konstanta. Nah, ini kita pelajari minggu lalu ya. Nah, kemudian ada persamaan linear satu variabel yang merupakan sebuah persamaan yang linear dan hanya memiliki satu variabel. Persamaan ini ditandai dengan tanda sama dengan. Linear ini artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 dan dia hanya punya satu variabel. Nah, ini pengertian dari persamaan linear satu variabel yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita juga udah bahas beberapa contoh cara menyelesaikan atau menemukan nilai variabelnya. Minggu ini kita akan bahas tentang penerapan persamaan linear satu variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu bentuk masalah atau bentuk penerapannya adalah gini. Kamu diminta oleh ibumu untuk membeli cabai merah di warung. Ibumu berpesan untuk membeli cabai sebanyak 3/4 kg dan memberi uang 50.000. Nah, ketika membayar, penjaga warungnya mengembalikan uang kamu sebesar 18.500. Tanpa bertanya ke penjaga warung, dapatkah kamu menentukan berapa harga cabai tersebut untuk 1 kilogramnya? Nah, ini salah satu bentuk penerapan persamaan linear satu variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, materi persamaan linear satu variabel ini bisa kamu gunakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi dia bukan hanya materi yang hanya kamu hafal terus tapi nggak ada manfaat apa-apa gitu. Ada manfaat dari mempelajari materi ini. Salah satunya bentuk penerapannya adalah seperti ini. Ada banyak lagi contohnya yang lain kita akan pelajari hari ini. Tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah setelah menonton penjelasan pada video ini, kamu akan mampu menyelesaikan persoalan nyata tentang persamaan linear satu variabel dengan benar. Kita masuk ya, penerapan persamaan linear satu variabel. Nah, ada 3 langkah yang bisa kamu ikuti, yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan soal penerapan ini. Langkah pertama adalah memahami masalah. Jadi nanti ada soal cerita. Penerapan ini biasanya diberikan dalam bentuk soal cerita ya. Nanti dari soal cerita itu kamu harus paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kamu harus mampu tuh menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, langkah keduanya adalah membuat rencana pemecahan masalah. Di langkah ini kita harus membuat kalimat matematika dari informasi pada soal. Ya, yang baik yang diketahui dan yang ditanya. Kuncinya atau triknya adalah gunakan variabel untuk informasi yang diketahui.
Setelah membuat rencananya, maka langkah ketiga kita adalah melaksanakan rencana pemecahan masalah. Nah, dari kalimat matematika yang sudah dibuat tadi, kita harus cari berapa nilai variabelnya. Karena biasanya itu yang akan ditanyakan. Oke, ini 3 langkahnya yang bisa kita lakukan saat menyelesaikan soal-soal penerapan persamaan linear satu variabel. Oke, nah sekarang ayo kita coba menyelesaikan beberapa contoh penerapan materi persamaan linear satu variabel ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang telah disiapkan. Yang pertama, contoh penerapannya adalah Dio membeli sepatu dan sendal dengan total harga 381.000. Ternyata harga sepasang sepatu itu adalah 2 kali harga sepasang sendal. Berapakah harga sepatu dan sendal tersebut? Gitu ya. Nah, kita masuk tadi langkah pertamanya adalah memahami masalah. Yaitu kita harus mampu membuat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kita lihat, diketahuinya. Kalimat pertamanya baca. Dio membeli sepatu dan sendal dengan total harga 381.000. Artinya, total harga sepatu ditambah dengan harga sendal adalah 381.000. Kemudian di kalimat kedua, harga sepasang sepatu itu 2 kali harga sepasang sendal. Nah, harga sepatu sama dengan 2 kali harga sendal. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah harga sepatu dan sendal tersebut, berarti harga sepatu berapa, harga sendal berapa. Ini langkah pertamanya. Kemudian langkah keduanya adalah membuat rencana pemecahan masalah. Kita di sini pada langkah ini diminta untuk membuat model matematika dengan menggunakan variabel. Artinya kita harus buat dulu misal. Misalkan harga sepatu itu kita buat sebagai huruf S. Jadi kita nggak perlu nulis harga sepatu lagi, kita cukup tulis S. Ya. Kemudian harga sendal itu sebagai huruf D. Maka, ini begini. Nah, harga sepatu tambah harga sendal. Harga sepatu tadi S, harga sendalnya adalah D, maka S tambah D sama dengan 381.000. Selanjutnya, yang diketahui kedua adalah harga sepatu itu 2 kali harga sendal. Maka jadinya S sama dengan 2 dikali D. Nah, yang ditanyakan adalah harga sepatu dan harga sendal. Maka S-nya berapa, D-nya berapa. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Nah, dari model matematika yang udah kita buat tadi, dari langkah 2, kita harus cari berapa nilai variabelnya, berapa nilai S-nya, dan berapa nilai D-nya. Kita punya ini tadi, S sama dengan 2 dikali D. Ini artinya adalah 2D. Ya, 2 dikali D itu sama dengan 2D. Pernyataan berikutnya adalah S ditambah D sama dengan 381.000. Ya. Nah, S-nya tadi kan kita udah punya ini nih, 2D. S sama dengan 2D. Maka S yang di sini kita ubah jadi 2D. Ya. Kemudian ditambah D, D-nya tetap aja sama dengan 381.000. Sekarang kita udah tadi di sini kita punya variabel S dan punya variabel D. Ada 2, ya kan? Sementara persyaratan dari persamaan linear satu variabel ini adalah dia hanya punya 1 variabel. Makanya yang S ini kita ubah jadi 2D. Kalau udah begini kan dia hanya punya 1 variabel nih, yaitu D. Di sini D variabelnya, di sini juga D. Sama kan? Berarti dia hanya punya 1 buah variabel, yaitu D. Baru kita lanjutkan. 2D ditambah D. Nggak ada angka nih di depannya. Minggu lalu,
Miss bilang kalau tidak ada angka di depan huruf, artinya sebenarnya di sini ada angka 1. Maka 2D ditambah 1D. Hasilnya adalah 3D. Sama dengan 381.000. Ya, kita butuh nilai D-nya. Maka harus kita bagi dengan koefisiennya D, yaitu 3. Sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3, 381.000 juga dibagi 3. Diperolehlah D sama dengan 127.000. Nah, kita udah punya D. Satu lagi yang ditanyakan adalah S. Maka kita pakai lagi yang pernyataan di atas tadi. S sama dengan 2 dikali D. Ini dia. S sama dengan 2 dikali D. D-nya tadi kita udah dapat 127.000. Gantikan D-nya dengan 127.000. Jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah 254.000. Masuk ke kesimpulan. Jadi, harga sepasang sepatu adalah 254.000 dan harga sendal adalah 127.000. Dari mana kita tahu? Nah, di sini S tadi adalah harga sepatu. Kita buat permisalannya. Maka kalau S-nya 254.000, artinya harga sepatunya adalah 254.000. Nah, D-nya adalah 127.000, artinya harga sendal adalah 127.000. Ini contoh soal pertama. Kita lanjut. Contoh soal kedua. Umur Pak Yoga sekarang adalah 4 kali umur Revan. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 51 tahun. Tentukan umur Revan 5 tahun yang akan datang. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu memahami masalah. Buat yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahui pertama adalah umur Pak Yoga itu adalah 4 kali umur Revan. Berarti kita bisa buat seperti ini. Umur Pak Yoga sama dengan 4 dikali umur Revan. Pernyataan kedua adalah 3 tahun yang akan datang, umur Pak Yoga ditambah umur Revan adalah 51. Dari kalimat ini, 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 51 tahun. Jumlah berarti ditambahin umur Pak Yoga dengan umur Revan. Tapi ini untuk 3 tahun yang akan datang. Berarti untuk 3 tahun yang akan datang umur Pak Yoga berapa? Tentu jadinya umur Pak Yoga sekarang ditambah dengan 3. Umur Revan gitu juga dong. Umur Revan yang sekarang tambah 3. Sama kayak umur kalian, nak. Misalnya umur kalian saat ini adalah 13 tahun. Ya, maka 3 tahun yang akan datang berapa umurnya? Pasti 13 ditambah 3. Yaitu 16 tahun. Umur Pak Yoga sama Revan juga begitu. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah umur Revan 5 tahun yang akan datang. Sekarang kita masuk ke langkah 2, yaitu membuat rencana pemecahan masalah dengan menggunakan variabel. Maka kita buat permisalan dulu. Umur Pak Yoga sekarang itu sebagai Y, umur Revan sekarang sebagai R. Maka kalimat pertama ini berubah menjadi Y sama dengan 4 dikali R. Ya, ini kan umur Pak Yoga. Jadi Y sama dengan 4 kali umurnya Revan. Umur Revan ini adalah R. Makanya jadi kayak gini. Nah, kalimat keduanya jadi seperti ini. Umur Pak Yoga ditambah 3. Berarti jadinya Y tambah 3. Ditambah umur Revan tambah 3. Berarti jadinya ditambah R tambah 3. Ini sama dengan 51. Masuk ke yang ditanya. Umur Revan 5 tahun yang akan datang. Berarti umur Revan sekarang harus ditambah 5.
biar terjawab pertanyaannya. Oke, lanjut ke langkah 3, yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Tadi kita punya Y sama dengan 4 dikali R. Maka artinya sama dengan 4R. Ya, 4 dikali R artinya sama dengan 4R. Kemudian ada pernyataan berikutnya adalah Y ditambah 3 ditambah dengan R tambah 3 sama dengan 51. Lihat, di sini variabelnya adalah Y. Sementara di sini variabelnya adalah R. Berarti ada 2 variabelnya. Nggak boleh dia 2. Ya, dia di sini sekarang di pernyataan ini ada 2 buah variabel. Sementara dia tidak boleh ada 2 variabel. Berarti salah satunya harus kita ubah. Y ini tadi kan kita udah punya nih, Y sama dengan 4R. Makanya kita rubah di sini. Y ganti menjadi 4R. Berarti jadinya 4R tambah 3 ditambah dengan R tambah 3 sama dengan 51. Sekarang di sini variabelnya adalah R. Sementara di sini variabelnya adalah R juga. Sama-sama R kan? Berarti sudah memenuhi syarat. Hanya punya satu variabel yaitu R. Kita buka tanda kurungnya. Ya, jadi dari langkah 2 ke 3 ini hanya buka tanda kurungnya aja. Oke. Nah, langkah selanjutnya baru kita gabungkan yang sejenis. Ingat yang sejenis pada minggu lalu, apa itu suku sejenis? Ya, yaitu suku yang punya variabel yang sama dan pangkat variabelnya pun sama. Nah, ini variabelnya adalah R. Pangkat variabelnya adalah 1. Di sini juga variabelnya adalah R dengan pangkatnya adalah 1. Maka ini dia sejenis. Nah, yang ini tidak punya variabel. Yang ini tidak punya variabel, berarti dia juga sejenis. Baru kita jumlahkan. 4R ditambah R sama dengan 5R. Ya, ini tadi ada 1, maka 4 tambah 1 jadi 5. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti dari langkah keempat, itu hasilnya menjadi 5R ditambah 6. Selanjutnya, kita harus hilangkan konstanta di sini. Jadi 5R tambah 6 dikurang dengan 6. Ya, hasilnya jadi 5R tambah 0. Yang di sini, kalau di kiri kita kurang 6, maka di kanan juga harus kita kurang dengan 6. Ingat lagi ya, minggu lalu lagi nih. Nah, 51 kurang 6 hasilnya adalah 45. Sehingga diperoleh 5R sama dengan 45. Dah, kita butuh nilai R. Maka harus kita bagi dengan variabelnya. Koefisiennya. Koefisien dari R, yaitu 5. Sama-sama dibagi 5, maka R-nya adalah 9. Nah, karena R-nya 9, artinya umur Rayvan sekarang adalah 9 tahun. Ya, R itu kan tadi umur Rayvan sekarang kan? Yang ditanyakan adalah umur Rayvan 5 tahun yang akan datang. Maka umur Rayvan 5 tahun yang akan datang adalah 14 tahun. Dari mana, Miss? Ya dari umur Rayvan sekarang ditambah 5. Berarti 9 ditambah 5 tahun, yaitu 14 tahun. Oke, coba dipahami lagi ya, Nak. Langkah ketiga ini sama kayak langkah penyelesaian persamaan linear seperti biasa, persamaan linear satu variabel kayak minggu lalu. Ya. Kita harus cari nilai variabelnya gitu. Oke, contoh terakhir, contoh ketiga. Permasalahannya adalah, atau contoh penerapannya adalah, Pak Ardi mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjang tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada 2 kali lebarnya.
Oke, kita pelan-pelan ya. Panjang tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada 2 kali lebarnya. Jika keliling tanah tersebut adalah 72 meter, berapakah luas tanah Pak Ardi? Nah, kita catat dulu apa yang diketahuinya. Ya, langkah pertamanya. Tuh, yang dikasih garis. Panjang tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada 2 kali lebarnya. Maka model matematikanya itu bisa kita buat menjadi panjang sama dengan 2 dikali lebar, kemudian dikurangi 6. Dari mana, Miss? Nih, 2 kali lebarnya. Maka dia harus ini dulu yang di depan. Ya, yang di belakang ini yang di depan. Di model matematika. Jadi 2 kali lebar dulu yang kita buat. Kemudian dia bilang lebih pendek. Berarti harus dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 6 meter dari sini. Oke. Nah, kalimat berikutnya adalah keliling tanah tersebut adalah 72 meter. Maka kelilingnya adalah 72 meter. Yang ditanyakan adalah luas tanah. Masuk ke langkah kedua, yaitu membuat model. Permisalan dulu. Misalnya panjang tanahnya adalah P, lebar tanahnya adalah L. Baru kita ubah apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Semua yang tulisannya panjang ganti dengan huruf P. Semua yang tulisannya lebar ganti dengan huruf L. Maka jadinya P sama dengan 2 dikali L. Artinya ya, 2 dikali L jadinya adalah 2L. Kurang 6. Kalimat kedua, keliling. Ingat lagi nak, keliling persegi panjang itu apa? 2P ditambah 2L. Ini keliling ya. Kelilingnya adalah 72. Luas tanah. Panjang dikali lebar. Itu yang ditanya. Oke, ini 3 model yang kita punya. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Kita punya ini tadi, P sama dengan 2L dikurang 6. Simpan. Kemudian kita punya ini, keliling sama dengan 72. Kelilingnya adalah 2P tambah 2L rumusnya. Ada 2 variabel ya, yang satu P, yang satu L. Enggak boleh. Maka harus kita ganti salah satunya. Yang termudah kita ganti adalah si P. Karena tadi kita udah punya ini. Ya, P sama dengan 2L dikurang 6. Maka kita ganti. P-nya menjadi 2L kurang 6. Jangan lupa dikasih tanda kurung. 2L kurang 6-nya. Kenapa? Karena ini kan artinya 2 dikali P. Nah, kalau dikali, dia harus dikasih tanda kurung. Enak? Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ingat lagi juga minggu lalu udah kita bahas kalau ketemu seperti ini, kali pelangi. 2 dikali 2L, kemudian 2 dikali negatif 6. Ya, maka diperoleh hasilnya jadi seperti ini. 2 kali 2L itu adalah 4L. 2 kali 2 ya, 4L kan. Kemudian 2 kali negatif 6. Maka jadinya negatif 12. Nah, tambah 2L. 2L yang di belakang ini kan nggak masuk tanda kurung. Berarti tidak perlu dikalikan dengan 2 di depan. Dia tetap jadi tambah 2L. Nah, ini sama dengan 72. Ya. Selanjutnya, kita gabungkan yang sejenis. Nah, 4L sejenisnya dengan 2L karena sama-sama punya L. Nah, lihat tanda di depan 2L. Tandanya adalah tambah. Ya kan? Tambah 2L. Artinya tambah 2L ini juga kita pindahkannya tuh satu paket. Tambahnya tuh juga ikut pindah gitu. Makanya di sini jadi tambah 2L. Sekarang 12 lagi. Ada nggak yang sejenis sama 12? Di sebelah kiri nih. Nggak ada ya.
12-nya cuma dia sendiri. Lihat tanda di depan 12, yaitu kurang. Maka kurangnya pun juga ikut dipindahkan ke belakang. Jadi kurang 12. Oke? Baru kita jumlahkan. 4L tambah 2L. 4 ditambah 2. Artinya 6L. Kurang 12. Sama dengan 72. Baru kita harus hilangkan konstantanya. Di sini kurang, maka cara menghilangkannya harus dengan ditambah dengan 12. Kalau kiri ditambah 12, maka kanan juga harus ditambah 12. Oke, maka menjadi 6L tambah 0, sama dengan 84. Nah, kita butuh L, maka dia harus dibagi dengan koefisiennya L, yaitu 6, sama-sama dibagi 6. Maka diperoleh hasilnya L-nya adalah 14. Kita butuh P lagi setelah ketemu L. Masukinlah ke sini. Nah, jadinya P sama dengan 2L kurang 6. L-nya kan tadi kita udah ketemu nih 14. Ubah L-nya jadi 14. 2L ini kan artinya 2 dikali L. Maka kalau dikali harus kasih tanda kurung. Seperti yang ini tadi. Ya. 2 kali 14. 28 baru dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 22. Jadi kita dapat L-nya adalah 14, artinya lebar tanahnya 14 dan P-nya adalah 22, artinya panjang tanahnya adalah 22 meter. Selesai? Belum. Yang ditanyakan adalah luas. Maka luas tanah Pak Ardi adalah panjang kali lebar. Jadi 22 dikali 14. Hasilnya adalah 308 meter kuadrat. Selesai. Nah, ini 3 contoh ya, 3 contoh dari penerapan materi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh soal lainnya. Ya, kalian bisa pelajari satu persatu. Pertama, pahami dulu yang 3 soal ini. Pahami dulu betul-betul, baru kemudian nanti silakan dicoba-coba contoh soal penerapan lainnya. Langkah menyelesaikannya seperti yang 3 tadi. Yang pertama, memahami masalah. Artinya kamu harus buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Langkah keduanya adalah membuat rencana penyelesaiannya, yaitu dengan membuat model matematikanya. Triknya adalah gunakan permisalan. Gunakan variabel gitu, dimisalkan dia. Baru dibuatkan model matematikanya. Masuk ke langkah 3-nya adalah melaksanakan rencana penyelesaian tadi. Yang seperti ini. Kita harus cari nilai variabelnya berapa. Sampai ketemu di kesimpulan dari apa yang ditanyakan. Silakan dipelajari ya nak, kalau misalnya masih belum paham diulang lagi videonya, didengarkan pelan-pelan. Ya, sambil dicoba kerjakan sendiri lebih baik lagi. Ya, akan lebih bagus kalau misalnya kamu coba kerjakan. Udah kamu dengar, terus kamu coba kerjakan sendiri. Itu bakal lebih baik. Ya nak? Oke, sampai bertemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.